Kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah hanyalah kepadanya, atau dengan kata lain, untuk mengabdi hanyalah kepadanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi, tujuan kita berada di muka bumi ini tidaklah sia-sia, melainkan untuk mewujudkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sendiri memiliki beberapa arti. Salah satunya, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di samping itu juga, ibadah menjadikan kita merenungkan bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang sangat bergantung dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan kekurangan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah lah kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan diri kita tersebut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian, dari sisi hakikat, ibadah itu sendiri memiliki unsur berupa amalan, sehingga amalan itu dapat disebut ibadah. Menurut pendapat Mustafa Z yang mengemukakan dalam bukunya Falsafah al-Ibadah fi al-Islam, bahwa ibadah mempunyai dua unsur pokok yang tanpa keduanya ibadah tidak akan diterima, yaitu kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan kecintaan kepadanya. Lalu beliau memberikan contoh pendekatan, yaitu seseorang yang tunduk menghinakan diri kepada orang lain, sementara dia membenci orang tersebut. Ini tidak bisa disebut sebagai ibadah, kecuali jika dia menghinakan diri, menundukkan diri di hadapannya disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada orang tersebut. Inilah yang disebut ibadah. Ibadah seperti inilah yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bentuk peribadatan itu sendiri bermacam-macam. Salah satunya adalah sholat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. Wa sholli alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut, Allah mengatakan bahwa orang yang rajin mengerjakan salat, maka insya Allah jiwanya akan Allah tentramkan. Masya Allah. Akan tetapi, dalam praktiknya, manusia seringkali merasa jenuh, malas, dan bosan, baik dalam ibadah yang sifatnya wajib, apalagi yang sifatnya sunnah. Rasa malas dan jenuh ini sudah menjadi fenomena yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Terlebih lagi di kalangan para remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara ibadah yang seringkali para remaja malas mengerjakannya adalah ibadah salat. Hal ini terjadi karena usia remaja merupakan usia peralihan, sehingga kebanyakan mereka di usia ini menjadi remaja yang labil. Apalagi dengan keadaan zaman yang semakin maju dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, bisa menjadikan remaja semakin lalai dari sholatnya. Maka tak jarang kita lihat para remaja menunda-nunda sholat, tidak mengerjakannya di awal waktu. Tak jarang di antara mereka yang bahkan tidak melaksanakan sholat. Hikmah yang paling utama dari ibadah itu sendiri adalah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan jalan masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk meminta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah yang benar, agar kita masuk surga dan selamat dari siksa api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Takwa itu berarti menjalankan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan larangannya baik yang haram maupun yang makruh. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian seseorang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa kita harus bertakwa?" Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang beragam. Salah satu jawabannya adalah, apakah engkau menginginkan kebahagiaan dalam hidupmu? Hidup yang bahagia, keluarga yang bahagia, karir yang bahagia. Semua rata-rata menjawab iya, tidak ada yang menjawab tidak. Lalu, bagaimana cara meningkatkan takwa tersebut? Yang sudah pasti adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seperti dalam surat-surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya mereka yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian surat keempatnya berbunyi, wallazina yu'minuna mimma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Allah itu tidak butuh sholat kita, tetapi kita yang butuh Allah. Sholat merupakan bagian dari amalan takwa. Ketika sholatnya naik, maka tingkatan takwanya pun ikut naik, serta mulai menutup sifat-sifat buruknya. Di antara amalan takwa itu sholat. Apabila sholat seseorang semakin meningkat, maka sifat-sifat buruknya mulai tertutup. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yang artinya, masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa secara sungguh-sungguh. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat memetik buahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Itulah sesuatu yang dijanjikan Allah kepada umat yang bertakwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.